Frankfurt am Main, tahun 1812. Di sebuah kamar sempit di Judengasse, lorong Yahudi yang gerbangnya dikunci dari luar tiap malam, seorang lelaki tua terbaring sekarat. Ia memanggil kelima putranya untuk membisikkan satu kalimat terakhir. Remember, unity is strength. All your lives you must stand by one another. No one brother must be allowed to fail while another brother succeeds. Your 5 banking houses may cover Europe, but you will be one firm, one family, Rothschild. Tidak boleh ada satu saudara pun yang dibiarkan jatuh selama saudara yang lain masih mampu menahannya. Begitu konon pesan terakhir sang ayah Mayer Amschel Rothschild sebelum kelima anaknya berpencar ke 5 ibu kota Eropa. Sebuah wasiat yang tampak sepele. Namun bagaimana satu kalimat dari kamar terkunci itu melahirkan keluarga yang bertahan melampaui kerajaan, melampaui bangsa, bahkan melampaui zaman. Apakah ini soal uang semata atau soal darah yang menolak terpecah? Dan mengapa nama Rothschild sanggup mengungguli negara-negara di sekitarnya? Mari kita bedah mesin keluarga ini hingga ke intinya. Bagaimana sebuah keluarga dari lorong yang gerbangnya dikunci tiap malam bisa membiayai perang antar negara? Apakah kekuatan mereka bersumber dari uang atau dari sesuatu yang lebih halus? Informasi, jaringan, dan kesetiaan darah. Dan mengapa nama mereka sampai hari ini dibisikkan dengan campuran kagum dan curiga? Dan bersama Ruang Makro, mari kita telusuri hingga ke akarnya. Untuk memahami mengapa satu wasiat bisa berbuah dinasti, kita perlu kembali ke titik awalnya, ke seorang penjajah koin tua di Ghetto Frankfurt, lama sebelum ia menjadi legenda. Untuk memahami bagaimana satu keluarga bisa menembus jantung sistem keuangan dunia, kita perlu kembali ke Frankfurt am Main, tahun 1769, ke sebuah lorong sempit bernama Judengasse, permukiman Yahudi yang terkurung tembok kota. Disinilah lahir sang pendiri dinasti, hidup antara 1743 dan 1812. Nama keluarga itu sendiri, seperti dicatat Rothschild Archive, berasal dari Zum Rothschild, yaitu perisai merah yang menandai rumah leluhurnya. Namun kita harus menahan diri di rasa terkurung ini. Sebab pada masa itu, orang Yahudi seperti keluarga Rothschild dilarang memiliki tanah atau mengelola pertanian. Sederhananya, jalur kemakmuran paling lazim di Eropa tertutup rapat bagi mereka sejak lahir. Maka pemuda ini sempat mengikuti jejak ayah dan kakeknya sebagai pedagang tekstil. Akan tetapi, dari keterbatasan itulah tumbuh benih ekonomi yang berbeda. Ia mulai berperan sebagai court factor atau Hoffaktor, melayani kebutuhan pinjaman dan pengadaan istana penguasa Eropa. Klien utamanya adalah Wilhelm IX, penguasa Hesse-Kassel, seorang Landgraf, yaitu gelar bangsawan Jerman. Sekitar 1782, Mayer dipercaya mengelola harta sang pangeran. Di titik inilah, akses pada informasi istana perlahan menjadi jauh lebih berharga daripada emas. Kekuatan sejati dinasti ini kelak bukan terletak pada uang semata, melainkan pada jaringan dan kecepatan informasi. Namun bagaimana lorong sempit ini menjelma menjadi 5 kota Eropa? Untuk itu, kita perlu menelusuri anak-anaknya. Namun Judengasse, lorong sempit yang telah kita telusuri tadi, bukanlah tempat yang subur untuk merintis usaha tekstil. Sebab hampir seluruh warganya juga berdagang kain dan perabot rumah tangga, saling berebut pasar yang sama. Dan pilihan itu memang dipersempit dari luar. Penguasa Jerman saat itu melarang keturunan Yahudi memperdagangkan barang mewah, bahkan kain sutra atau buah segar sekalipun, sehingga ruang gerak mereka nyaris terkunci sejak lahir. Disinilah Mayer Amschel Rothschild mencari celah. Ia menekuni jual beli koin emas antik, yang di dunia modern kita sebut trading, dan mengembangkan strategi yang kini dikenal sebagai front running, yaitu bertransaksi lebih dulu, memanfaatkan informasi harga yang belum sampai ke publik. Peran yang ia jalankan, bertransaksi atas perintah klien, di masa kini akan disebut broker atau pialang, yaitu perantara yang bertindak untuk kepentingan orang lain. Klien utamanya adalah Wilhelm IX, Landgraf von Hessen-Kassel, seorang bangsawan yang gemar mengoleksi koin emas. Mekanismenya sederhana namun cerdik.
Mayer memakai uang pinjaman untuk membeli barang yang diinginkan sang pangeran, lalu menjualnya kembali dengan margin berlipat. Perannya dalam pengadaan istana itulah yang mengangkat namanya, hingga ia resmi ditunjuk sebagai court agent pada 1769. Keunggulan sejati mereka, seperti ditunjukkan Niall Ferguson dalam The House of Rothschild, bukanlah timbunan emas, melainkan kecepatan informasi yang mengungguli kerajaan. Namun bagaimana keunggulan tipis di lorong itu berkembang menjadi jaringan 5 kota yang membiayai perang antar bangsa. Pada tahun 1782, ia mengumpulkan kekayaan besar dan diangkat menjadi manajer investasi, yaitu pihak yang dipercaya mengelola dan menempatkan harta orang lain atas kekayaan sang pangeran dari Hesse Castle. Bagi orang lain, ini puncak. Baginya, baru permulaan. Ia lalu mulai membentuk sebuah bank untuk meraih pengakuan, kepercayaan masyarakat, sekaligus menambah pundi kekayaannya. Langkah itu terbukti brilian. Di penghujung tahun 1700-an, ia diperkirakan telah menjadi orang terkaya di kota itu. Namun kekayaan itu belum cukup. Yang ia inginkan bukan sekedar uang, melainkan sebuah dinasti. Keluarga yang bertahan melampaui bangsa dan kerajaan. Sebuah pencapaian yang, dengan kata lain, adalah kemenangan melawan zaman itu sendiri. Untuk mewujudkannya, ia merancang peta yang jauh melampaui satu kota. Ia mengirim 4 dari 5 putranya membangun cabang di kota-kota besar Eropa. Amschel Mayer tetap menjaga Frankfurt, Nathan ke London, James atau Jacob ke Paris, Salomon ke Wina, dan Karl ke Napoli. Keunggulan sejati jaringan 5 cabang ini bukan pada logam mulia, pola yang tadi sudah kita sebut. Sejarawan itu dalam bukunya menunjukkan bahwa sistem kurir mereka pada tahun 1815 konon telah mengetahui hasil pertempuran Waterloo di London sebelum pasar mengetahuinya. Muncul pertanyaan yang membentang lebih luas. Bila darah daging sendiri mengelola tiap simpul dan informasi mengalir lebih cepat dari kerajaan manapun, di mana batas antara melayani istana dan mengungguli istana? Untuk menjawabnya, kita perlu menelusuri lapisan berikutnya. Kelima putra kini menempati 5 simpul benua. Si sulung menjaga jantung di Frankfurt am Main, Salomon menembus Wina, Karl mengurus Napoli, James si bungsu menaklukkan Paris, dan putra ketiga 1777-1836 menyeberang ke London. Untuk memahami mengapa London jadi rebutan, kita perlu kembali ke awal 1800-an, saat Inggris menjelma adidaya global dengan angkatan laut yang tak tertandingi. Sementara revolusi industri mengubah kota itu menjadi pusat keuangan dunia. Keunggulan yang tadi kita bicarakan kini diuji. Kecepatan informasi bukan logam mulia. Dan sistem pengiriman kabar antar cabang inilah yang akan menentukan nasib sebuah medan perang bernama Waterloo. Dari 5 putra yang disebar ke 5 kota Eropa, ada satu yang paling ambisius sekaligus paling temperamental, mudah tersinggung, cepat naik darah dalam urusan bisnis. Ialah Nathan Mayer, dan hampir tak ada yang menyangka ia akan menjadi yang paling berhasil. Ia dikirim sang ayah ke London, membawa modal 20.000 pound sterling, dengan tekad membuktikan dirinya. Dan di London terungkap pola yang berbeda. Alih-alih meminjamkan uang, ia menguasai satu rantai produksi dari hulu ke hilir, industri tekstil yang saat itu sedang bertumbuh pesat. Ia menciptakan 3 sumber keuntungan sekaligus, bahan mentah, pewarna, dan produksi. Ia memasok bahan mentah dan pewarna ke pabrik-pabrik, lalu membeli hasil produksinya dengan harga sangat murah, dan menjualnya lebih murah daripada siapapun. Menguasai setiap simpul rantai, itulah kuncinya. Hasilnya nyaris tak masuk akal. Modal 20.000 pound itu berlipat menjadi 60.000 pound hanya dalam hitungan bulan. Ia bahkan menekuni bisnis gelap, penyelundupan tekstil dan logam mulia, yang sangat menguntungkan, menembus celah aturan yang mengekang perdagangan resmi. Hingga pada tahun 1808, ia dikenal luas sebagai pebisnis yang unggul dan sangat terampil. Dalam beberapa tahun, penjualannya menembus 800.000 pound sterling. Dengan modal sebesar itu, barulah ia membuka Bank Rothschild London, kelak resmi bernama N.M. Rothschild & Sons. Ia bertekad membangun sesuatu yang melampaui bank ayahnya. Namun mesin sejati kekayaan itu belum sepenuhnya tampak. Keunggulan yang akan mengubah segalanya tak bersandar pada pabrik atau timbunan emas,
tapi pada sesuatu yang bergerak dengan kecepatan luar biasa, informasi. Putra ketiga itu begitu ingin membuat ayahnya bangga. Namun sebelum ia mencapai puncaknya, pada tahun itu kesehatan sang pendiri menurun drastis, dan ayahnya tak pernah sempat menyaksikan pencapaian besar sang putra di seberang lautan. Sebelum wafat pada 19 September 1812, ia menyampaikan wasiat kepada anak-anaknya, konon agar keluarga selalu menjadi yang pertama dan utama. Kita menyebutnya konon, sebab ucapan harfiah di ranjang kematian itu lebih legenda daripada catatan pasti. Namun pesan itu, benar atau tidak diucapkan, menemukan wujudnya. 5 cabang keluarga di 5 kota bekerja sebagai satu organ tunggal. Dan di titik inilah menanti pertanyaan pokok. Apakah yang menopang dinasti ini adalah darah, atau kecepatan yang mengalir di antara mereka? Setelah sang pendiri wafat, warisan itu berpindah ke tangan 5 putra yang menyebar ke 5 kota. Si bungsu menghadapi persaingan yang kian sesak di ibu kotanya, di mana margin dari pasar valuta asing dan pembiayaan perang yang selama ini menjadi tulang punggung mulai terancam menyusut. Karena mengenyam pendidikan lebih tinggi dari kakak-kakaknya, harapan besar bertumpu di pundak James, dan ia melirik satu industri yang tengah meledak, perkereta-apian. Sepanjang abad ke-19, Eropa merentangkan rel kereta dengan laju yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Untuk memahami peluang yang dilihat James, kita perlu kembali ke tahun 1825, ketika jalur Stockton-Darlington di Inggris resmi beroperasi. Kereta merevolusi transportasi, mendorong industri, mengangkat perdagangan, dan menjahit wilayah-wilayah besar benua menjadi satu jaringan yang saling terhubung. Sepanjang tahun 1840-an, keluarga ini membiayai banyak proyek perkereta-apian, meraup komisi serta keuntungan besar dari perdagangan obligasi dan saham kereta. Mereka piawai mengelola uang dan cermat menekan risiko, kelanjutan alamiah dari pola tuanya. Metamorfosis itu kini terbaca gamblang. Mereka bukan lagi bankir semata, tetapi investor dan pengusaha lintas sektor, metalurgi, pertambangan, sampai perkereta-apian. Kekayaan mereka terus menggelembung, seakan kebal terhadap badai ekonomi apapun yang menghantam Eropa. Jaring yang membentang di 5 kota itu, seperti sudah ditunjukkan tadi, tetap jadi keunggulan mereka. Namun pertanyaannya belum terjawab. Bagaimana jaring seluas ini bertahan lintas generasi, dan apa yang menjadi perekatnya? Namun kekuatan yang tampak tak tergoyahkan itu, rapuh di titik yang paling manusiawi. Pada tahun 1840-an, ketika Prancis menelan kekalahan perang beruntun, negeri itu terlilit utang, dan ekonominya terpuruk, dan kemarahan rakyat mencari sasaran. Sasaran itu jatuh pada pemerintah dan para pemodal di belakangnya, dan salah satu nama yang menonjol adalah keluarga Rothschild. Masa membakar bank mereka di Perancis, dan James, sang pengelola cabang Paris, kewalahan hingga terancam bangkrut. Di titik inilah struktur yang dibangun sang pendiri diuji. James terpaksa meminta bantuan keponakannya di London, putra sulung Nathan yaitu Lionel. Membantu berarti menanggung risiko besar dan potensi kerugian. Namun keadaan ini menguji prinsip lama, keluarga di atas segalanya. Lionel mengatur pinjaman dari Bank London dan menyelamatkan pamannya dari kebangkrutan. Jaringan 5 cabang itu, sekali lagi, bergerak sebagai satu tubuh. Namun Lionel berpandangan lebih sosial. Ia bertekad membantu masyarakat London, khususnya kaum Yahudi, meraih kehidupan lebih sejahtera, dan mengarahkan pandangannya ke ruang yang selama ini tertutup, parlemen. Pada pertengahan abad ke-19, sebagian besar pembatasan terhadap Yahudi Inggris memang telah dihapus, dan undang-undang mengizinkan seorang Yahudi duduk di parlemen. Atas dasar itu, Agustus 1847, Lionel maju sebagai kandidat Partai Liberal untuk kota London. Tetapi, izin tertulis dan kenyataan politik, seperti akan kita lihat, adalah dua hal berbeda. Lionel akhirnya terpilih ke parlemen, namun ia terganjal di ambang pelantikan. Setiap anggota diwajibkan bersumpah di atas Alkitab Kristen. Ia menolak dan bersikeras bersumpah menurut perjanjian lama saja. Baru beberapa tahun kemudian, Dewan menghapus keharusan sumpah itu, dan Lionel pun menempati kursinya. Sebuah episode kecil, namun ia mengingatkan kita pada hambatan hukum yang sejak awal membingkai gerak keluarga ini, seperti yang telah kita telusuri. Seiring usia James yang menua,
Lionel perlahan mengambil peran sebagai pemimpin keluarga. Namun, zaman telah berubah. Meski dinasti ini masih sangat berkuasa di Eropa, era baru melahirkan kerajaan perbankan yang baru, JP Morgan and Company. JP Morgan awalnya bekerja pada perusahaan perbankan dagang George Peabody and Company. Pada 1864, setelah Peabody pensiun, Morgan mengambil alih perusahaan itu. Ia masih muda, tetapi pola pikirnya matang, gemar menjelajah hal baru, dan berani memikul risiko besar. Untuk menembus liga besar perbankan, ia harus menceburkan diri ke pendanaan pemerintah. Bagi para bankir abad ke-19, tak ada ladang sesubur perang. Dan logika lama itu kembali memperlihatkan wajahnya di benua yang baru. Pada 1867, saat Prancis yang ekonominya pulih mencoba membeli Luxembourg dari Belanda, satu negara menghadang, Prusia. Penolakan itu menyangkut lebih dari sekeping wilayah. Ia percikan pertama ketegangan yang akan melahap seluruh benua. Yang menolak adalah tokoh yang kelak memahat wajah Eropa, Otto von Bismarck, kanselir Prusia. Ia menanti saat tepat untuk menyerang demi satu ambisi besar, menyatukan Jerman di bawah panji Prusia. 3 tahun berselang, tepat 19 Juli 1870, Napoleon III mengumumkan perang terhadap Prusia. Lapisan ekonomi politik pun mulai berputar. Setelah membiayai perang selama 1 abad, dinasti Yahudi itu telah mengasah naluri luar biasa untuk menebak sang pemenang. Kali ini, keluarga itu menolak. Mereka ragu Prancis sanggup menumbangkan Bismarck yang tangguh dan menganggap tak masuk akal meminjamkan uang kepada pihak yang mereka duga kalah. Seperti baring, mereka menutup pintu, dan ironisnya, itu membuka peluang bagi orang lain. Sebab di titik inilah muncul logika yang sama sekali berbeda, JP Morgan. Ia tak peduli siapa yang menang. Satu pertanyaan yang mengisi kepalanya hanyalah, apakah Prancis mampu membayar kembali? Bagi Morgan, sekalipun kalah, ketahanan ekonomi Prancis sudah cukup menjamin pelunasan. Bersama sindikatnya, ia mengumpulkan 10 juta pound untuk tentara Prancis. Dan sebagai bankir Amerika, ia membuka jalur bagi Prancis membeli senjata dari negerinya sendiri. 2 bankir, 1 perang, 2 taruhan yang berlawanan. Pertanyaannya kini, siapa yang benar-benar membaca sejarah dengan tepat? Perang itu berakhir lewat Perjanjian Frankfurt 1871. Kerugian teritorial besar bagi Prancis, dan proklamasi Kekaisaran Jerman tepat di Hall of Mirrors, Istana Versailles. Kekalahan yang dipentaskan sebagai penghinaan. Kekalahan itu tak meruntuhkan keuangan Prancis. Pada 1873, seluruh utang dilunasi, lebih dini dari perkiraan. Morgan meraup keuntungan 1,5 juta pound, melesat ke puncak pendanaan pemerintah, mengungguli sang dinasti lama. Tantangan bagi dinasti itu kini menumpuk. Mereka berhadapan dengan pesaing brilian, bertepatan dengan saat keluarga sendiri yang kehilangan James pada 1868 mulai tercerai-berai oleh perpecahan internal. Lionel berupaya merekatkan kembali ikatan yang retak dan menaikkan status sosial keluarga lewat ekspansi keluar Eropa. Mengalokasikan 37% portofolio ke Mesir, lalu mendanai jalur kereta api India. Ekspansi geografis sebagai jawaban atas persaingan. Untuk sungguh memulihkan kejayaan, Lionel sadar ia butuh pasar berskala besar. Amerika menjadi sasarannya, memburu ruang gerak seluas mungkin, mengikuti pola tuanya. Kepemimpinan cabang itu kemudian dipegang Nati, sang baron, cucu dari pendiri cabang sekaligus keponakan Lionel. Dari sinilah lonceng Perang Dunia mulai terdengar samar, jauh sebelum sejarah menyebutnya perang. Nati membujuk pemerintah Inggris memperkuat angkatan lautnya, dan itu sederhananya adalah taktik dagang. Ia tahu negara rela mengeluarkan uang besar untuk militer, dan bagi keluarga yang meminjamkan dana, belanja perang selalu menjadi ladang keuntungan. Tapi apa yang terjadi bila seluruh benua ikut berlomba mempersenjatai diri? Untuk memahami bagaimana sebuah dinasti keuangan bisa bertahan melampaui runtuhnya kerajaan, kita perlu kembali ke satu pagi di Sarajevo, 28 Juni 1914. Di sanalah sebutir peluru mengubah peta Eropa. Hari itu, Gavrilo Princip, seorang pemuda 19 tahun anggota Young Bosnia, menembak mati Adipati Agung Franz Ferdinand, pewaris takhta Austria-Hungaria bersama istrinya. Tujuannya, melepaskan Bosnia dan menyatukan bangsa Slavia Selatan dalam Serbia Raya.
Pembunuhan itu memicu deklarasi perang Austria-Hungaria terhadap Serbia. Sebulan kemudian, para sekutu kedua kubu saling menyatakan perang, dan meletuslah Perang Dunia Pertama, dengan korban yang, seperti angka tadi, tak terbayang lagi skalanya. Dan di tengah kekacauan itulah, kita menemukan lapisan ekonomi politik yang jarang dibaca dari buku sejarah perang. Sebab dinasti keuangan itu tidak berdiri di satu sisi. Mereka bersekutu dengan pihak-pihak yang berseberangan sekaligus, agar tetap selamat, dan meraup keuntungan dari pendanaan perang. Namun di titik inilah pola lama itu mulai retak. Mereka tak lagi bisa memonopoli peluang. Muncul pesaing dari seberang Atlantik, dinasti perbankan Amerika, pimpinan JP Morgan, yang menjadi pemodal utama pemerintah Amerika Serikat, menghimpun dana lewat obligasi perang. Kehati-hatian dibutuhkan. Mendanai kedua kubu bukan bukti mendalangi perang. Dugaan bahwa satu keluarga mengendalikan geopolitik dunia tetap teori tak terbukti. Yang tampak lebih halus, modal, seperti disinggung soal kecepatan informasi, mengikuti perang kemanapun ia bergerak. Lalu, ketika pemodal baru berdatangan, apa yang tersisa dari keunggulan lama itu? Pada 1935, koran Yahudi terkemuka, Jewish Chronicle, berani menulis apa yang beberapa dekade sebelumnya mustahil terpikirkan, bahwa masa kejayaan keluarga itu mulai meredup. Kalimat itu lebih dari ramalan, ia pengakuan atas retakan yang sudah bekerja dari dalam. Ironinya, keretakan itu bersumber dari kekuatan yang dulu jadi rahasia dinasti, persatuan keluarga. Sesudah konflik besar berakhir, keturunan paling cemerlang dan berbakat memilih meninggalkan bisnis keluarga. Ikatan itu berantakan, dan cabang-cabang perbankannya mulai berjalan sendiri-sendiri. Pola tadi kini berbalik arah. Jaringan 5 cabang itu kehilangan simpul pengikatnya, sebab masing-masing lebih mengutamakan negara tempat mereka beroperasi. Kekuatan yang lahir dari kesatuan, perlahan, larut menjadi kepentingan yang saling berlainan. Pada saat yang sama, Eropa dilanda gelombang antisemitisme, yaitu permusuhan terhadap kaum Yahudi yang berujung diskriminasi bahkan penganiayaan, didorong oleh kesulitan ekonomi dan kerusuhan politik. Sebagai bankir Yahudi terkemuka, dinasti ini harus menghadapi pengawasan dan permusuhan yang kian ketat. Jerman, seusai kalah dalam konflik itu, terperosok ke kemerosotan ekonomi yang parah. Dari kondisi itulah Hitler muncul, memanfaatkan kemarahan rakyat, dan melesat ke kursi kanselir. Kenaikannya menjadi ancaman langsung, terutama bagi cabang perbankan di kota itu. Bayangan itu belum sepenuhnya turun, ia baru saja bergerak. 21 tahun setelah konflik besar sebelumnya berakhir, tepatnya pada 1939, perang terbesar dalam sejarah umat manusia kembali meletus. Kali ini, dinasti yang telah menyebar ke 5 kota Eropa menyadari bahwa jaringan yang dulu jadi kekuatan mereka telah menjelma kerentanan. Setahun berikutnya, pada musim semi 1940, Hitler meraih kemenangan demi kemenangan. Denmark dan Norwegia jatuh dengan cepat. Belanda dan Belgia menjadi target berikutnya. Negara-negara Eropa seolah tak sanggup menandingi kekuatan lapis baja dan udara Jerman. Pada Juni, Hitler menguasai Paris. Pasukan Jerman kian mendekati Inggris, target penaklukan berikutnya. Logika sejarah keluarga itu pun berbalik. Jaring yang dulu jadi keunggulan mereka, kini menempatkan mereka tepat di jalur badai. Jika seluruh Eropa jatuh, dinasti itu terancam hancur. Ketika tank-tank musuh meluncur ke ibu kota pada 1940, cabang di sana merasakan bahaya nyata. Edward, anggota tertua di negeri itu, bersama Robert berhasil melarikan diri. Ada yang ke Amerika, ada yang ke Inggris. Sebagian anggota keluarga bahkan terlibat dalam gerakan perlawanan terhadap Nazi. Mereka selamat, namun menanggung kerugian finansial teramat besar. Aset dan properti disita Jerman. Dampaknya terus terasa, hingga Jerman akhirnya menyerah dan membebaskan negeri-negeri jajahannya. Ironinya mengendap di sini. Dinasti yang selama berabad-abad dituding mengatur geopolitik dunia dari balik layar harus berlari menyelamatkan diri sendiri. Dan di titik hening inilah dua wajah keluarga itu bertabrakan. Kejayaan yang nyata dan mitos konspirasi yang membuntutinya berabad-abad. Sebab, bila mereka benar mendalangi segalanya, mengapa aset mereka disita? Dan mengapa mereka harus melarikan diri seperti manusia biasa yang kehilangan segala-galanya?
Setelah gelombang antisemitisme mereda dan keadaan berangsur pulih, tantangan berikutnya datang dari dalam. Keluarga yang sempat berpencar dan tak lagi berbagi satu tujuan, mendorong cabang London menentukan arahnya sendiri. Perusahaan itu, N.M. Rothschild & Sons Limited, menemukan keunggulan kompetitifnya bukan dari ukuran, tapi dari pendanaan pemerintah. Membiayai proyek-proyek raksasa sambil merawat kedekatan dengan negara-negara paling berkuasa. Mereka tak mengejar ekspansi. Yang dipertahankan tetap model lama. Sebuah klub swasta yang sanggup membiayai para elit, sembari terus menghindar dari sorotan dan pengawasan publik. Untuk memahami dilema keluarga ini, kita perlu kembali ke tahun 1970-an, ketika seorang calon raja media, Robert Maxwell, mengetuk pintu bank tersebut demi bisnis penerbitannya yang tengah membesar. Maxwell sempat bertugas di Angkatan Darat Inggris dan bekerja untuk intelijen sebelum beralih ke penerbitan dan mengambil alih sejumlah perusahaan, termasuk Pergamon Press dan Mirror Group. Ia membangun kerajaan dari ketiadaan. Ada ironi getir di sini. Maxwell, seorang Yahudi yang seluruh keluarganya musnah dalam Holocaust, hanya ia yang selamat. Tumbuh dalam kemiskinan, ia bertekad tak akan pernah miskin lagi, dan untuk itu ia membutuhkan modal besar. Modal sebesar itu hanya bisa disediakan pihak seperti keluarga ini. Pinjaman dan investasi pun dijalin di penghujung 1970-an. Sepanjang 1980-an, dari luar, kerjasama itu tampak mulus. Tetapi persoalan sebenarnya mengendap di dalam. Di internal N.M. Rothschild, Lord Victor dan putranya Jacob berselisih dengan sepupu mereka, Sir Evelyn. Kala itu dunia perbankan sedang bergejolak. Bank-bank besar mencaplok bank-bank kecil demi laba lebih besar dengan risiko lebih kecil. Dua filosofi berbenturan. Jacob meyakini sistem perbankan keluarga harus beradaptasi dengan strategi modern dan berekspansi agresif. Sir Evelyn menegaskan sebaliknya. Modernisasi tak boleh mengorbankan struktur kepemilikan keluarga. Bank harus tetap menjadi rumah keluarga, bukan korporasi yang tunduk pada pasar. Perdebatan ini melampaui urusan strategi bisnis. Ia menyentuh pertanyaan yang jauh lebih tua. Apakah kekuatan sebuah dinasti terletak pada kemampuannya berubah, ataukah pada kesetiaannya menolak berubah? Dan taruhan atas jawaban itu akan segera menagih harganya. Perselisihan itu tak pernah benar-benar terdamaikan. Jacob akhirnya memilih keluar dari dinasti untuk membangun kelompoknya sendiri, antara lain lewat RIT Capital Partners dan St. James Place, sebuah keputusan yang menandai perpecahan keluarga paling terkenal di abad ke-20. Kini kita tiba pada bagian tergelap sekaligus paling rapuh dari kisah ini. Selama ratusan tahun, keluarga ini memang tampak memanfaatkan perang sebagai ladang bisnis, meraup untung dari negara-negara adidaya yang saling bertikai, mengulang pola yang sudah terlihat sejak zaman Waterloo. Dari titik inilah kabut mulai menebal. Rumor yang beredar bahkan menyebut keluarga ini mampu mengatur geopolitik dunia. Di sini kita perlu berhenti dan memilah. Sebab klaim seluas itu, meski memikat, lebih banyak hidup sebagai mitos ketimbang fakta. Klaim bahwa satu keluarga mendalangi perang dan menguasai dunia dari balik layar adalah teori konspirasi klasik yang tak pernah terbukti dan kerap berakar pada prasangka antisemit. Namun di tengah kabut itu, ada satu benang yang jauh lebih terdokumentasi, keterkaitan sebagian anggota keluarga dengan gerakan Zionis. Untuk memahaminya, kita perlu kembali ke putra bungsu James, yaitu Edmond, seorang pendukung Zionisme awal, jauh sebelum Holocaust dan beberapa dekade sebelum mandat Inggris di Palestina. Ia membeli tanah dari Utsmani dan turut mendanai permukiman Yahudi pertama di tanah yang kini disebut Israel. Putranya, James, kemudian mengambil alih dana itu untuk membangun gedung Knesset, kini gedung parlemen Israel di Yerusalem. Di titik ini, jejak yang bisa diverifikasi berpisah tegas dari fantasi. Namun satu pertanyaan tetap menggantung. Bagaimana sebuah nama bisa memikul kekaguman dan kecurigaan sekaligus selama begitu lama? Sementara satu cabang keluarga sibuk dengan Zionisme, cabang lain meneruskan mesin perbankan warisan James. Namun ada satu anomali yang jarang masuk dalam narasi konspirasi tentang dinasti ini. Sesuatu yang membalik citra dingin dunia perbankan. Untuk memahami sisi ini, kita perlu kembali ke awal abad ke-19, ke figur putra ketiga sang pendiri dinasti, yang mendirikan N.M. Rothschild & Sons, dan wafat pada 1836.
ia tercatat dalam sejarah bukan hanya sebagai bankir. Ia dikenal berperan besar mengakhiri perbudakan di Inggris, menggelontorkan jutaan pound untuk membeli dan memerdekakan para budak. Sifat itu menurun pada putra-putranya, terutama Lionel dan Meyer, yang terjun ke politik demi mengubah undang-undang dan membawa negara ke arah yang lebih manusiawi. Namun sejarah, seperti biasa, jarang berjalan dalam satu warna. Sang Neti, penerus keluarga, membawa kepentingannya ke parlemen, sekaligus mendanai Cecil Rhodes, pendiri Rhodesia dan perusahaan berlian De Beers. Di sini dua wajah itu berdampingan, sokongan kemanusiaan dan ekspansi kolonial. Artinya, memilah keluarga ini bukan soal memilih pahlawan atau penjahat, tapi menahan dua kebenaran sekaligus. Tetapi jika perpecahan generasi tak menghancurkan dinasti ini, apa yang menyatukan mereka melintasi 2 abad? Dan mengapa nama itu tetap memicu kekaguman sekaligus kecurigaan hingga kini? Warisan cabang itu kemudian turun kepada Walter, sang baron, buah pernikahan dengan Emma, sepupunya sendiri. Dan ia memainkan peran besar dalam sebuah dokumen yang, sampai hari ini, masih membekas dalam sejarah Timur Tengah, yaitu Deklarasi Balfour, pernyataan resmi pemerintah yang mendukung pembangunan tanah air nasional bagi satu bangsa di kawasan itu. Sebuah teks singkat, namun konsekuensinya membentang jauh melampaui usia keluarga yang menandatanganinya. Namun di sini muncul retakan yang jarang diceritakan. Keputusan itu tak sepenuhnya disokong seluruh keluarga. Sepupu Walter, seorang anggota parlemen, menentang habis-habisan gagasan pembentukan negara di wilayah tersebut. Ia bahkan turut membentuk Liga Yahudi Inggris yang menolak gagasan itu. Artinya, keluarga yang begitu sering dibayangkan bergerak sebagai satu tangan tunggal, ternyata terbelah di dalamnya, bertengkar soal salah satu pertanyaan paling menentukan abad ke-20. Namun di tengah semua pertentangan dan pertengkaran internal itu, keluarga ini tak pernah benar-benar hancur. Di ibu kota Prancis, cabang si bungsu diturunkan kepada 4 putranya dari pernikahan dengan Betty, keponakannya sendiri, putri sang saudara dari Wina. Dari keempat putra itu, anak ketiga yang juga bernama Salomon meninggal muda di Amerika, tempat ia bercita-cita membuka cabang bank. Sisanya meneruskan garis keturunan hingga kini, dan dari benang inilah cerita dinasti hari ini akan kita telusuri. Selama hampir 6 generasi, sebuah aturan tak tertulis mengunci dinasti ini dari dalam. Pernikahan antar sepupu. Cara paling ketat menjaga kekayaan tetap berputar di lingkaran darah yang sama. Namun setelah generasi ke-6, praktek itu berhenti. Kini keturunan mereka menikahi tokoh-tokoh berpengaruh, peraih Nobel, pemilik Guinness, keluarga Hilton yang termasuk terkaya di dunia, hingga keluarga Goldsmith, sesama keturunan Yahudi yang juga bergerak di perbankan. Darah berbaur, tetapi satu prinsip tetap kokoh. Kekuasaan mutlak atas perusahaan hanya boleh diwariskan kepada keturunan langsung. Inilah sisa terakhir dari prinsip lama itu, yang sudah kita telusuri sejak awal, kini menyempit hanya ke satu urat kendali. 2 tokoh yang mewakili benturan visi keluarga kini telah tiada. Sir Evelyn yang bersikeras mempertahankan N.M. Rothschild sebagai rumah bank keluarga, wafat pada November 2022 di usia 91 tahun. Sementara Jacob, sepupu yang dulu mendorong modernisasi, lalu keluar dari dinasti membangun kelompoknya sendiri, meninggal pada Februari 2024 di usia 87 tahun, menutup satu babak panjang perselisihan internal. Perusahaan itu, kini bernama Rothschild & Co., sempat menyatukan kembali kedua cabang lama di tangan David Rene. Sejak Mei 2018, tampuk resmi berpindah ke putranya, Alexander, generasi ke-7, sebagai Executive Chairman. Bisikan wasiat di ranjang kematian tentang persatuan yang menjaga satu sama lain, kini terdengar sebagai gaung sunyi di atas generasi yang telah berlalu. Dan seolah menegaskan kembali watak lamanya sebagai klub swasta yang enggan diawasi publik, pada Oktober 2023, seluruh saham perusahaan ditarik dari bursa saham Paris, sebuah langkah menutup pintu, bukan membukanya. Lewat holding keluarga bernama Concordia yang terdaftar di Belanda, mereka merogoh sekitar 3,7 miliar euro untuk membeli kembali perusahaan itu. Inilah yang disebut go private atau delisting, menarik saham dari bursa sehingga kepemilikan kembali sepenuhnya tertutup.
Sang patriark David, meski tak lagi memimpin bank, tetap menyandang posisi kehormatan sebagai ketua kehormatan Dewan Pengurus Kongres Yahudi Dunia, organisasi internasional berbasis di New York yang mewakili kepentingan diplomatik komunitas itu di seluruh dunia. Estafet bisnis telah ia serahkan sepenuhnya kepada Alexander, pewaris utama generasi ke-7. Pola yang kita telusuri sejak lorong sempit itu pun berputar kembali. Keluarga di atas segalanya, dengan warisan sejati yang tetap sama. Lebih dari 2,5 abad sejak seorang pemuda memulai langkahnya dari lorong sempit itu. Satu bisikan sederhana terbukti. Persatuan adalah kekuatan. Kerajaan runtuh, bangsa berganti, perang datang dan pergi. Namun kini pesan itu hanya terdengar lirih, sisa gaung yang perlahan meredup di ujung zaman.